Sebentar Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Gita Triana Desi, kemudian Muhammad Nailul Huda, dan saya sendiri Hemaliadi Putri akan membahas ataupun berdiskusi bersama teman-teman mengenai sejarah diturunkan Al-Quran, meliputi penulisan dan kodifikasinya dari zaman ke zaman. Next, Kak. Ya, adapun topik diskusi yang dibahas kali ini ada 5 poin ataupun 5 topik diskusi. Yang pertama, apa definisi Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimana proses Al-Quran diturunkan? Yang ketiga, apa saja nama-nama Al-Quran? Yang keempat, apa fungsi dari Al-Quran? Dan yang kelima, bagaimana proses kodifikasi Al-Quran? Baik, pembahasan yang pertama, kedua, dan tiga akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Kak Muhammad Nailul Huda. Oke, pada pembahasan pertama, pada poin pertama adalah mengenai definisi dari Al-Quran itu sendiri. Ada berbagai macam ataupun ada beberapa banyak dari kalangan ulama yang memberikan pengertian ataupun definisi dari Al-Quran itu sendiri. Di sini akan saya sampaikan salah satu pendapat yang disampaikan oleh menurut Al-Lihyani dari Al-Quran. Menurut Al-Lihyani, beliau berpendapat bahwasanya kata Al-Quran itu adalah isim mustaq atau yang kita kenal sebagai isim masdar, yang dimana kata Al-Quran ini mengikuti wazan dari fu'lan, dari kata qara'a yaqra'u anan, atau sama dengan kata ghafara yaghfiru ghufrana, yang dimana pengertian ini diorientasikan pada objek, yaitu sesuatu yang dibaca. Jadi pada pendapat Al-Lihyani ini bisa kita kesimpulan menurut beliau bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca atau sesuatu yang menjadi bacaan. Itu pengertian Al-Quran yang dimana disampaikan menurut dari Al-Lihyani. Kemudian secara terminologi, kata Al-Quran itu adalah Al-Quran wa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fi mashahifi al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal muhtamu bi suratin Nas. Al-Quran secara terminologi menurut pengertian ini adalah melemahkan, kemudian diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang dimana ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya dianggap ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini sedikit pengertian ataupun definisi dari Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa dan juga secara terminologi atau istilah. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui banyak sekali dari para ulama-ulama yang memberikan pengertian ataupun definisi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua masuk pada poin yaitu bagaimana proses turunnya Al-Quran. Jadi setelah kita mengetahui bahwa pengertian Al-Quran itu seperti ini, definisi dari Al-Quran seperti ini, maka seyogianya kita juga harus mengetahui bagaimana sih pengertian ataupun proses turunnya Al-Quran itu. Jadi yang pertama proses turunnya Al-Quran itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Lauhil Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberadaannya di sana sebagaimana halnya dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya.
Jadi ini di proses pertama Al-Quran itu ditempatkan oleh Allah, yaitu diturunkan di Lauhil Mahfuz. Di mana pada di Lauhil Mahfuz ini adalah Allah menempatkan secara keseluruhan, atau bisa dikatakan bahwa Al-Quran ataupun kitab induk yang pertama Al-Quran itu adalah ditempatkan oleh Allah berada di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah berada di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah menurunkannya ke Baitul Izzah, yaitu Al-Quran dari Lauhil Mahfuz tadi diturunkan ke Baitul Izzah atau di langit-langit dunia. Ini juga secara keseluruhan ditempatkan di Lauhil Mahfuz, di Baitul Izzah seperti halnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian baru di tahap ketiga ini Al-Quran masuk ataupun sudah sampai diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana proses diturunkan ataupun sampai ke Nabi Muhammad SAW ini melalui perantara dari malaikat Jibril. Di Al-Quran dari Baitul Izzah atau di langit-langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pada dasarnya dalam penyampaiannya ini kepada Nabi tidak serta-merta langsung sekaligus dalam mushaf ataupun dalam satu bentuk Al-Quran, tetapi melainkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit menurut keperluan ataupun masa dan tempat. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ini melalui perantara ataupun tidak secara sekaligus. Dalam arti adalah di sini bagaimana sesuai dengan keadaan atau yang dibutuhkan Nabi pada saat itu. Jadi ketika Nabi menyampaikan dakwah, ketika ada problematika ataupun ada masalah, nah disinilah Allah SWT memberikan atau menurunkan wahyu-wahyu Al-Quranul Karim ini sesuai dengan apa yang sedang dihadapi Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi secara temurun adalah ataupun secara berangsur-angsur memiliki pengertian sedemikian rupa itu. Nah, setelah sampai ke tangan Nabi Muhammad, sampai ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi juga mempunyai tugas, yaitu ada yang keempat ini sampai ke tangan umat manusia. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW setiap kali mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah, langsung Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan Al-Quran ataupun wahyu yang sudah diturunkan kepadanya disampaikan kepada umat manusia, sehingga sampai saat ini kita semuanya bisa mempelajari, bisa melihat, bisa mengetahui bahwasannya Al-Quran itu isinya seperti ini, bacaannya seperti ini. Itu sedikit gambaran bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan. Ya, setelah kita mengetahui proses Al-Quran diturunkan itu, Al-Quran juga mempunyai beberapa nama-nama dari Al-Quran itu sendiri. Nama yang pertama, Al-Quran mempunyai nama yaitu Al-Quran sendiri, yang artinya tadi adalah bacaan. Disebut Al-Quran agar ia bisa menjadi bacaan dan dibaca oleh umat Islam. Nama Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua ada Alkitab. Jadi Al-Quran memiliki nama lain, dan Alkitab yang berarti adalah kitab. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, yang mempunyai arti adalah petunjuk. Hal ini sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga. Jadi nama Al-Huda ini agar supaya Al-Quran menjadi sebuah petunjuk bagi umat manusia ataupun bagi rahmat seluruh alam. Kemudian yang keempat ada Al-Furqan, yang memiliki arti adalah pembeda, di mana dalam konteks ini adalah Al-Quran sebagai pembeda ataupun menjadi sebuah pembeda dari kitab-kitab yang sudah ada pada zaman sebelumnya. Nama lain Al-Quran, Al-Furqan ini tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian nama lain juga yang kelima adalah Al-Quran memiliki nama Ar-Rahmah. Nama lain Ar-Rahmah ini adalah mempunyai arti rahmat, yang seperti terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82. Ini adalah sedikit nama-nama dari Al-Quran yang semuanya adalah juga mempunyai arti, juga memiliki menggambarkan fungsi
dari Al-Quran itu sendiri. Itu adalah nama-nama dari Al-Quran, kelima nama lain dari Al-Quran selain dari nama Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Emalia Adi Putri. Oke, terima kasih Mas Nailul Huda. Kemudian teman-teman, pembahasan selanjutnya, apa saja sih fungsi dari Al-Quran tersebut? Kemudian bisa di next, Mas. Oke, yang kita ketahui itu banyak ya, banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai petunjuk untuk umat manusia dalam menolong kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai media pendidikan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya. Yang keempat, menjadi suatu hukum yang menjelaskan suatu perselisihan. Dan yang kelima, petunjuk suatu sumber dari dan sesungguhnya itu merupakan perkataan Allah. Jadi bisa ditarik garis besarnya ya teman-teman, fungsi-fungsi dari Al-Quran itu yang paling utama adalah sebagai petunjuk. Petunjuk bagi umat manusia dalam hal keburukan menjadi kebaikan. Karena fungsi Al-Quran tersendiri itu yang pertama sebagai petunjuk umat manusia dalam menolong kebaikan di dunia maupun di akhirat. Next, Kak. Kemudian pembahasan selanjutnya, mengapa Al-Quran itu dikumpulkan menjadi mushaf? Dikarenakan yang pertama banyak sahabat yang mati syahid ketika perang Yamamah. Kemudian memudahkan para penghafal Al-Quran dalam menghafal Al-Quran, dan yang terakhir menjaga Al-Quran biar tetap abadi. Next. Selain itu, bagaimana sih kodifikasi Al-Quran? Tahapan kodifikasi Al-Quran diantaranya adalah 1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, beliau memerintahkan kepada Zaid bin Sabit karena fasih dalam melafalkan dan menghafal serta menulis Al-Quran. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, dalam pemerintahan beliau, penulisan Al-Quran belum sempat dilakukan dikarenakan beliau wafat karena terbunuh. Akan tetapi, beliau menyuruh anaknya yang bernama Hafsah untuk menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, yaitu setelah sempat terhenti pada masa Khalifah Umar bin Khattab karena beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu penulisan Al-Quran yang menekan pada penulisan yang bertujuan untuk mempermudah para penghafal untuk membaca, memahami, serta mentadaburi bahkan menghafalnya kembali. Kemudian dalam hal ini beliau memerintahkan pada sahabat untuk menulis mushaf, diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dan sebagian dari penghafal Al-Quran. Kemudian dalam tahap kodifikasi ini, pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Utsman itu terdapat perbedaan. Ketika Abu Bakar, penulisan mushaf itu hanya 1. Kemudian pada Utsman bin Affan, penulisan mushaf itu ada 3, yaitu di Mesir, di Syam, kemudian di Irak. Kalau nggak salah yang itu ya. Jadi teman-teman, dalam tahapan kodifikasi Al-Quran ini tuh mengacu kepada bagaimana sih Al-Quran ini kita bukukan gitu, ataupun kita kumpulkan, karena melihat dari sebelumnya ya, itu dikarenakan banyak syahid-syahidah yang mati syahid ketika perang Yamamah. Kemudian banyak hafiz-hafizuh yang gugur dalam peperangan tersebut. Maka dengan demikian para khalifah merencanakan ataupun bagaimana sih tahapan kodifikasi Al-Quran tersebut, dan inilah pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Next, Kak. Sebelumnya, oke, dalam hal ini tadi udah disebutkan kan sama saya bagaimana sih perbedaan mushaf Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah pada zaman Khalifah Abu Bakar hanya menulis 1 mushaf, sedangkan pada Khalifah Utsman bin Affan menulis 3 mushaf yang tersebar di 3 kota, yaitu Mesir, Irak, dan Syam.
Kemudian yang kedua, pada zaman Abu Bakar ditulis oleh satu orang, sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan ditulis oleh beberapa sahabat. Dan yang terakhir, pada zaman Abu Bakar ditulis karena dikhawatirkan akan hilang atau rusak. Sedangkan pada Khalifah Utsman bin Affan menekan pada penulisan karena mengingat banyaknya hafidz atau hafizah yang saat itu sangat banyak dan menghargai pada saat perang Yamamah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.